Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu. Ya, di kesempatan kali ini saya akan coba berbagi pengalaman untuk apply apartemen bersubsidi ya yang ada di Jepang, ya khususnya di Osaka ya. Kebetulan saya menempuh pendidikan doktoral ya di Osaka dan mungkin teman-teman yang akan melanjutkan studi baik itu master maupun doktorat eee, akan menjadi pertimbangan juga ya, bagaimana akan, biaya tempat tinggal ya, di negara tujuannya tersebut. Ya, mungkin teman-teman, banyak yang sedang mencari informasi mengenai biaya tempat tinggal. Kalau di Osaka University sendiri, ya menyediakan asrama ya untuk mahasiswa. Nah, namun asrama tersebut ya, walaupun, murah ya, tapi biasanya ada batasan waktu tinggalnya. Jadi hanya 1 tahun atau mungkin 2 tahun ya, tergantung kebijakan pada saat teman-teman, masuk ke asrama tersebut. Untuk biayanya sendiri memang untuk asrama itu sangat murah ya, bisa di antara range 15.000 sampai 25.000 yen ya. Kalau dirupiahkan di saat ini di bulan Februari 2023 itu sekitar 2 jutaan ya, sekitar 2 jutaan itu 1 bulannya. Nah, jadi, setelah jangka waktu tinggal di asramanya itu selesai, maka kita harus, mencari tempat tinggal lain ya, di sekitar kampus ya, atau di Osakanya itu sendiri. Nah, untuk teman-teman yang membawa keluarga, ya tentu saja akan membutuhkan tempat tinggal yang mungkin, ukurannya agak lebih besar ya. Nah, kalau mungkin yang tinggal sendiri bisa mencari, semacam share house ya, yang tinggalnya bisa berbarengan dengan orang lain ya, di satu apartemen ya. Mungkin ada beberapa kamar, tapi bisa tinggal bersama di apartemen tersebut ya, sehingga biaya sewanya bisa dibagi-bagi. Nah, untuk yang berkeluarga, mau tidak mau ya harus mencari apartemen yang ukurannya cocoklah untuk keluarga ya. Dan kalau teman-teman coba cek ya di, internet, biaya untuk tinggal, keluarga ya di sekitar Osaka ini, untuk apartemen yang komersial itu sekitar mungkin, eee, 60.000 yen ke atas lah ya, per bulannya. Belum lagi biasanya ada biaya-biaya, tambahan ya, selain biaya bulanan tersebut untuk apartemen yang komersial. Nah, salah satu pilihan ya, untuk teman-teman mencari tempat tinggal di Jepang adalah dengan mengikuti program apartemen bersubsidi ya, oleh pemerintah Jepang. Jadi, istilahnya pemerintah, Jepang ataupun pemerintah lokal ya, di prefektur Osaka dan juga di kelurahan-kelurahannya lah istilahnya ya. Itu mereka menyediakan rumah atau apartemen bersubsidi ya untuk keluarga yang dalam tanda petik memiliki pemasukan yang rendah. Khusus untuk student atau mahasiswa itu dianggap memiliki pemasukan nol ya, jadi sama sekali tidak ada pemasukan ya. Jadi dana beasiswa itu tidak termasuk dari, income ya menurut, eee, pemerintah di sini. Nah, jadi kesempatan ini bisa kita, pergunakan untuk mencari tempat tinggal yang, bersubsidi ya di sini. Ya, istilahnya Jutaku ya kalau misalnya saya dengar-dengar di beberapa, senior ya dan teman-teman di sini. Nah, saya akan, coba berbagi pengalaman saya, mendaftar Jutaku ya, di akhir tahun 2022 lalu. Kita akan coba share screen. Nah, teman-teman sekalian,
mungkin di setiap prefektur atau setiap provinsi ya yang ada di Jepang memiliki website Jutaku yang berbeda-beda ya. Nah, untuk prefektur Osaka sendiri, ini adalah salah satu websitenya. Ya, kalau misalnya teman-teman bingung, bisa teman-teman tanyakan ke uh, City Ward ya, atau istilahnya kantor kecamatannya, kantor kelurahannya, mengenai keberadaan Jutaku ini. Biasanya stafnya mereka akan memberitahukan apakah bisa kita daftar secara online atau mungkin daftarnya secara manual mengisi formulir di sana. Itu bisa teman-teman coba tanyakan langsung di kantor kecamatan lokalnya. Nah, untuk Prefektur Osaka sendiri, kita bisa melakukan pendaftaran secara online ya, full secara online. Dan ini sangat-sangat memudahkan untuk orang asing ya. Seperti saya yang belum 1 semester di Osaka, bahasa Jepangnya juga sangat minimalis sekali, bisa dibilang tidak bisa bahasa Jepang ya. Walaupun di sini kita lihat di website-nya tidak ada pilihan bahasa Jepang, tapi dengan bantuan teknologi ya, saya menggunakan Chrome dan di sini bisa kita gunakan Google Translate ya di website-nya ini, sehingga bisa menjadi bahasa Inggris lah seperti ini. Nah, lalu kita bisa pilih ya, biasanya akan ada pilihan ya untuk bisa mengikuti undian, karena istilahnya kita juga bersaing dengan warga lokal ya yang memiliki income yang belum memadai untuk bisa tinggal di Osaka, ya kita akhirnya bersaing, sehingga pihak pemerintahnya mengadakan undian. Kalau misalnya pilihannya di satu apartemen itu banyak, ya akhirnya diundi siapa yang bisa tinggal di sana. Kita lihat di sini, ya. Di sini ada berita ya, bagaimana beritanya yang ada di sini. Nah, kita bisa pilih ini ya, General Recruitment Page ya di sini. Di sini tertulis recruiting ya, berarti sedang dibuka ya. Kebetulan di bulan Februari 2023 ini sedang dibuka. Kita bisa klik. Nah, di sini ada keterangan-keterangannya ya, bisa teman-teman coba baca. Nah, lihat ada periodenya, di 1 tahun itu ada 6 kali pengundian ya. Ya, saya pengalaman kemarin mengikuti pengundian yang di bulan Desember ya, dengan pengumuman di tanggal 10 Januari tahun 2023 ini. Nah, ini ada petunjuk ya, petunjuknya sendiri sebenarnya berbahasa Jepang. Jadi kalau kesulitan mungkin teman-teman bisa tanyakan teman yang bisa berbahasa Jepang atau menggunakan Google Translate ya, tapi mungkin Google Translate-nya tidak begitu rapi ya, karena bentuknya di sini PDF. Ada beberapa keterangan-keterangan yang mungkin bisa teman-teman baca lebih detail ya di sini. Nah, lalu selanjutnya kita memilih area dari tempat tinggal kita, ya, atau tempat tinggal yang ingin kita sewa ya, apartemen subsidi yang akan kita sewa. Bisa jadi daerah yang dekat dengan kampus tempat kita belajar dan lain sebagainya. Ya, di sini. Nah, karena kalau saya kadang-kadang bingung ya, ini tempat saya ada di mana ya, gitu. Kadang saya ya coba aja lihat satu-satu, terus membandingkan atau melihat kita masuknya kecamatan mana nanti. Misalnya kita lihat salah satu di sini. Nah, di sini ya. Nah, misalnya ada di mana ya, ini daerah apa ya? Bisa kita lihat di sini lokasinya, dia dekat dengan eh, stasiun apa gitu. Oh, misalnya di sini dekat stasiun Shonai di Hankyu Takarazuka Line ya. Ya, kita bisa mendapatkan gambaran lah di mana. Oh, dia ternyata ada di Toyonaka, misalnya seperti itu. Nah, jadi di sini ya teman-teman bisa melihat keterangan misalnya, oh dia bisa ditinggali minimal 2 orang, ya, 2 atau lebih. Gitu. Jadi minimal ya harus berpasangan ya suami istri, atau misalnya sudah punya anak, ya seperti itu. Ya, ini ada keterangannya, jumlah kamar, apakah di
apartemen ini memiliki bathtub ya, apakah memiliki, lift ya, kira-kira ukurannya berapa, lalu biaya sewa per bulannya ya. Kalau misalnya student, biasanya dia akan masuk ke divisi yang paling rendah ya. Jadi sekitar kalau misalnya di pilihan yang pertama ini sekitar 18.200 yen per bulan, ya, di luar biaya, listrik, air, dan lain-lain ya mungkin ya di situ. Nah, misalnya kita coba, klik di sini, kita mau lihat tempat tinggal yang di sini itu seperti apa ya. Oh, dia lebih detailnya akan bisa kita temui di sini. Dia dekat kemana saja, apa keterangannya, gambar atau foto dari bangunannya seperti apa, lalu detail dalam ruangannya seperti apa, ya, lalu lokasinya di Google Map di mana, fasilitas di sekitarnya juga apa, gitu. Nah, ini jadi memang bisa, sangat memudahkan kita ya, untuk memilih, lokasi apartemen untuk Jutakunya tadi. Kita juga bisa lihat bird view-nya, lokasinya seperti apa ya, gitu. Nah, misalnya kita sudah, tertarik ya, memilih yang pilihan pertama ini misalnya, oke ternyata dia dekat dengan kampus saya dan lain sebagainya, maka kita bisa memilih aplikasi. Nah, kita bisa klik ya di sini, kebetulan belum berubah jadi bahasa Inggris ya. Ya, ini bisa kita cek ya, dan lain sebagainya. Nah, form aplikasinya semuanya ditulis secara online ya, diisi secara online. Nah, di sini ada nomor application kategorinya, kodenya, dan lain sebagainya. Nah, kita tinggal mengisi saja pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Ya, syaratnya tentu saja teman-teman atau mungkin salah satu anggota keluarga kita bisa jadi misalnya pengalaman saya, istri dan anak saya belum datang ke Jepang, ya masih mengurus COE, tapi bisa mengikuti undian ini, ya asalkan saya sudah ada di Jepang, ya sudah ada di Osaka. Jadi satu anggota keluarganya sudah ada di Osaka itu sudah bisa mengikuti undian ini, ya walaupun keluarganya belum datang. Jadi dia bisa menguruskan nanti ke kantornya. Ya. Jadi kita isi nomor telepon ya dan lain sebagainya. Ini juga bisa kita isi secara umum lah ya. Dan juga anggota keluarga kita ya. Ada berapa anggota keluarga kita, istri dan anak ya, dan lain sebagainya. Nah, sudah nanti setelah kita uh, cek lalu oke, nah nanti kita akan mendapatkan informasi mengenai konfirmasi pengisian form kita ke email kita, ya. Nah, jadi nanti di email kita, ya, nanti akan kita temui bahwa kita sudah berhasil mengisi form ini. Begitu. Nah, selanjutnya, nah, nanti pada saat tanggal di email nanti kita akan dapat informasi kapan pengundiannya. Nah, misalnya di tanggal pengundian tersebut, ya, nanti akan kita lihat eh, kita mendapat undian nomor berapa ya dari emailnya tersebut ya. Jadi di sini benar-benar dilakukan secara online. Kita tidak perlu hadir ke kantornya, ya kita bisa memantau dari jauh bagaimana hasil undiannya tadi. Misalnya hasil undiannya itu kalau kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada announcement. Nah, di sini. Nah, ini adalah hasil undiannya. Tadi ini adalah kode yang kita pilih, rumah yang kita pilih. Ini tadi kecamatannya di mana, ya. Nah, di sini kita lihat misalnya di pilihan yang pertama ini, ternyata di undian yang bulan Desember tadi, di pilihan yang pertama ini ada 14 orang, ya. Ada 14 orang ya di sini. Dan yang terpilih itu adalah yang di nomor 14 ya, undian nomor 14 yang terpilih. Jadi istilahnya kemungkinannya
ya, 1:14 ya di sini. Ada beberapa, eee, pilihan apartemen yang ternyata tidak ada yang memilih ya, misalnya di sini. Yang 0, 0, yang 0 ini berarti tidak ada yang milih, gitu. Nah, ini bisa jadi pertimbangan juga buat kita memilih nanti. Kita bisa melihat hasil dari, undian sebelumnya. Nah, kita lihat kira-kira berapa orang yang memilih di area tersebut. Misalnya di sini ada yang memilih sampai 135 orang ya, jadi cukup banyak di sini yang memilih di, eee, nomor ini ya. Jadi sangat banyak ini yang memilih, 135 orang, dan yang terpilih adalah undian nomor 134, ya, atau ada yang 40 orang gitu dan lain sebagainya ya. Jadi ada beberapa, yang juga tidak ada yang milih gitu, yang 0, ya, begitu. Nah, selanjutnya dan, setelah kita mendapatkan informasi ya hasil undian ini, nah, kalau misalnya kita, ternyata diterima ya, undian kita sesuai dengan hasil pengumuman ini, maka nanti, dari pihak kantornya akan mengirimkan, surat ke kita ya. Nanti suratnya bentuknya seperti ini, suratnya. Nah, nanti di sini kita akan, mendapatkan informasi mengenai apa saja yang harus kita, eee, lengkapi ya syarat-syaratnya. Nah, dan juga nanti teman-teman akan, dihubungi oleh pihak dari kantornya juga. Nah, kebetulan untuk yang di, eee, kantor yang di Osaka, yang di Senrichuo, eee, staf-nya bisa berbahasa Inggris ya. Jadi, walaupun saya tidak bisa berbahasa Jepang, tapi, mereka berusaha menjelaskan dengan bahasa Inggris dan membantu dengan bahasa Inggris juga. Ya, itu saja mungkin pengalaman saya mengurus, Jutaku kali ini. Terima kasih atas, eee, perhatiannya teman-teman semuanya. Mungkin apabila ada yang ingin bertanya, bisa coba menulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.